Perkenalkan, nama saya Kurniawan Sahril dengan NIM 28921500030, Prodi Manajemen Reguler Plus, mata kuliah Typing Tutor, dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian dan fungsi-fungsi mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. Kedua, teori tentang penempatan jari pada tuts basis saat mengetik. 3, teori fungsi menulis rata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah. 4, aplikasi rapid typing dan typing master. Selanjutnya, pengertian mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. Mesin ketik atau mesin tik adalah mesin atau alat elektronik dengan sebuah set tombol-tombol yang apabila ditekan menyebabkan huruf dicetak pada dokumen, biasanya kertas. Dari awal penemuannya sebelum tahun 1870 sampai dengan abad 20, mesin ketik banyak digunakan oleh para penulis profesional dan pekerja di kantor. Sejak saat itu, mesin ketik telah menjadi bagian dari bisnis perusahaan dan menjadi produk komersial di seluruh dunia. Walaupun masih populer dengan beberapa profesi seperti penulis, mesin ketik fungsinya telah teralihkan dengan kehadiran mesin lain. Pada akhir dasawarsa 1980-an, mesin pengolah kata dan komputer pribadi atau personal komputer telah menggantikan fungsi mesin ketik di beberapa negara di dunia bagian barat. Walaupun demikian, mesin ketik masih digunakan di beberapa negara tertentu di dunia hingga saat ini. Mesin ketik manual. Mesin ketik manual, jenis mesin ketik ini sering disebut dengan mesin ketik tangan karena digerakkan oleh tangan manusia yang meliputi memencet tombol, menggeser gindaran, dan sebagainya. Mesin ketik elektronik. Mesin tik elektronik adalah mesin tik yang bekerja secara elektronis dengan mempergunakan sumber tenaga atau power source dari baterai atau AC adaptor. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Fungsi-fungsi mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. Mesin ketik manual mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mengetik berbagai macam surat. Kedua, mengetik naskah atau teks. Yang ketiga, mengetik tabel atau daftar sheet stensil. Yang keempat, mengetik pekerjaan kecil seperti kwitansi. B, mesin ketik elektronik. Fungsi-fungsi mesin ketik elektronik. Mesin tik ini memiliki kemampuan menghasilkan dokumen yang profesional, antara lain indent, centering, justification, column, layout, decimal tabulation, garis vertikal, line framing, dan tab-tab centering. Nah, komputer, fungsi-fungsinya yang paling utama memerlukan atau melakukan pemrosesan berbagai macam data, dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Yang kedua, data input, data processing, data output, data storage, data movement. Teori tentang penempatan jari pada tuts basis saat mengetik. Posisikan jari secara tepat. Penempatan jari pada tombol keyboard menjadi salah satu kunci seseorang mampu menulis cepat dengan jari. Bagian kiri, jari kelingking, huruf A, Q, Z, angka 1, tombol shift, tab, dan caps lock. Jari manis, huruf W, S, X, dan angka 2. Jari tengah, huruf E, D, C, dan angka 3. Jari telunjuk, huruf R, F, T, V, G, B, Y, dan angka 4, 5, 6. Jempol, tombol spasi, dan Alt. Bagian kanan, jari telunjuk huruf Y, U, H,
J, B, N, M, dan angka 6 serta 7. Jari tengah huruf I, K, tanda koma, dan angka 8. Jari manis huruf L, O, tanda titik, dan angka 9. Jari kelingking huruf P, tanda titik koma, dan tanda miring. Sedangkan jempol, tombol spasi, dan ALT. Teori fungsi menulis rata tengah, cetak miring dan cetak tebal, dan garis bawah. Rata tengah biasanya digunakan untuk menulis judul atau quotes dan beberapa kalimat atau paragraf yang ingin ditonjolkan oleh penulis. Tombol keyboard untuk membuat rata tengah adalah kombinasi CTRL-E. Yang pertama, blok teks atau paragraf yang ingin dibuat menjadi rata tengah. Yang kedua, klik pada menu home, klik center pada grup pengaturan paragraf. Kita juga bisa menggunakan tombol cepat CTRL-E pada keyboard untuk membuat teks rata tengah. B. Cetak miring. Huruf miring digunakan untuk menulis judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Hal ini juga berlaku dalam penulisan daftar pustaka. C. Cetak tebal. Yang pertama, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab, serta judul dan subjudul dalam tulisan. D. Garis bawah atau underline yaitu garis yang ditempatkan di bawah kata atau kalimat menurut KBBI. Garis bawah yaitu garis yang dibuat di bawah tulisan atau huruf kata, kalimat, dan sebagainya untuk menyatakan bahwa kata, kalimat, dan sebagainya yang diberi garis itu penting. Aplikasi Rapid Typing dan Typing Master. Yang pertama, Rapid Typing. Rapid Typing adalah sebuah program yang ditujukan untuk para pengguna yang ingin meningkatkan keahlian mengetik. Karena hal tersebut sangatlah penting, Anda akan menghemat banyak sekali waktu jika Anda tahu cara mengetik. Rapid Typing memiliki antarmuka yang sederhana namun indah dan mudah digunakan. Yang kedua, Typing Master. Menurut Rizaldi 2012, Typing Master atau yang lebih dikenal dengan Typing Master Pro adalah sebuah software yang dapat melatih kecepatan mengetik. Typing Master ini dapat membantu siapa saja yang ingin. Terima kasih, demikian pembahasan yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.